Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami. Di sini kami sedang akan melaksanakan podcast SDKU, di mana kita akan membahas topik-topik terkini, topik-topik terkait kesejahteraan mahasiswa, kesejahteraan kewirausahaan mahasiswa, dan urgensi yang terjadi pada mahasiswa daerah yang sedang berkuliah, terutama di Universitas Brawijaya. Hal tersebut akan kami bawa dengan sosok yang sangat-sangat membuat Universitas Brawijaya ini tersohor dan fokus pada bagian kesejahteraan sama kewirausahaan. Di sini saya bersama Bapak Ilhamuddin Nukman, SPIMA. Beliau sebagai dosen psikologi Fakultas Ilmu Politik Universitas Brawijaya sekaligus Kepala Subdirektorat Kesejahteraan dan Kewirausahaan Mahasiswa. Ada Bapak Ilham. Bapak Ilham, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini pengalaman yang menarik ini datang ke UB Kediri, karena saya baru kali ini datang ke UB Kediri. Sekarang untuk Bapak kesibukannya sedang fokus pada apa ini Bapak? Kalau sekarang selain mengajar ya, saya sebagai dosen di Departemen Psikologi, saya juga ikut membantu mengelola dua program tadi, yaitu program kesejahteraan mahasiswa dan kewirausahaan mahasiswa. Yang kedua program ini, itu kalau struktur di UB itu saya berada di bawah koordinasinya Direktur Direktorat Kemahasiswaan. Yang Direktorat Kemahasiswaan ini berada di bawah pengarahannya Bapak Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan, alumni, dan kewirausahaan mahasiswa. Oke, berarti fokusnya pada dua program tersebut ya Bapak? Betul. Baik, tidak usah terlalu lama, kita akan membahas terkait dua program tersebut, di mana ada kesejahteraan dan ada kewirausahaan teman-teman. Ya. Yang pertama ingin saya tanyakan terkait dua program ini, kita harus bedah lagi Bapak. Ya. Yang pertama ada kesejahteraan mahasiswa, di mana mahasiswa ini dia harus fokus berkuliah, juga ada di situ kebebasan dia untuk freedom finansial maupun freedom kesehatan. Mungkin Bapak bisa menjelaskan terkait program-program apa saja yang Bapak laksanakan maupun Bapak rancangkan untuk program kesejahteraan mahasiswa ini. Baik, terima kasih. Kalau di bidang saya, kesejahteraan mahasiswa itu lebih pada bagaimana memastikan mahasiswa UB secara keseluruhan bisa mengakses sumber dana pendidikan, yaitu berupa beasiswa atau bantuan kuliah lainnya yang memudahkan proses pendidikan mereka di UB. Jadi yang poin yang pertama itu saya mengelola beasiswa, lalu yang kedua dalam pengelolaan itu kami juga diminta untuk melakukan penelusuran potensi beasiswa. Jadi ada namanya penelusuran beasiswa, pengelolaan beasiswa, pembinaan mahasiswa penerima beasiswa. Itu yang kami kerjakan di bagian pada subkerjaan kesejahteraan mahasiswa. Yang sebelumnya memang kesejahteraan mahasiswa ini fokus hanya pengelolaan beasiswa saja. Namun seiring waktu berjalan dan ada tantangan-tantangan pengembangan yang harus kita lakukan di dalam subdirektorat, ini kita berpikir bukan hanya sekedar mengelola dan menerima beasiswa, tapi kita juga berusaha untuk melakukan penelusuran potensi beasiswa. Karena kita tahu ya, student body-nya UB itu kan lebih dari 70.000, sehingga kita berharap ada semakin banyak mahasiswa UB yang mendapatkan kesempatan beasiswa itu. Begitu. Untuk penelusuran sendiri itu apakah memang dari UB sendiri yang menelusuri atau memang dari program-program perusahaan maupun program-program non APBN tersebut itu tuh bisa masuk ke UB? Itu langkah-langkahnya bagaimana untuk penelusuran tersebut? Kalau program penelusuran beasiswa yang kami lakukan itu adalah satu, mengidentifikasi beasiswa apa saja yang sudah masuk ke UB itu atau karena kita jadi dengan tahu itu, akhirnya kita punya data dan punya penjelasan tentang selama ini beasiswa apa saja yang ada di UB dan kategorinya apa saja. Itu yang pertama. Setelah mengidentifikasi, lalu kita petakan kembali mana beasiswa yang masih berjalan, yang sudah tidak berjalan, yang dulu pernah ada tapi kemudian sudah tidak berkelanjutan lagi. Nah, itu kita coba carikan
informasi mengapa itu berhenti. Kalau memang ada peluang untuk dilanjutkan, kita negosiasi supaya bisa dilanjutkan. Sekali lagi tujuan kami adalah memfasilitasi kesempatan beasiswa kepada mahasiswa. Itu yang poin yang paling penting dari tugas kami itu. Dan setelah identifikasi dan memetakan tadi itu, lalu kami bangun kerjasama baru dengan berbagai pihak yang lain. Karena kan bisa jadi kan ada orang ingin ngasih beasiswa ya ke mahasiswa UP, tapi mereka tidak tahu caranya, atau belum pernah membuat kerjasama dengan UP. Nah itu yang harus kita jemput bola, jemput bola supaya variasi beasiswa yang masuk itu semakin banyak. Dan saya kira kalau semakin banyak beasiswa yang masuk itu semakin jauh lebih baik juga. Baik, sangat enak sekali ya Pak ya. Jadi untuk penelusuran tersebut terus jadi isi cerita juga Pak. Saya juga mahasiswa KIP juga. Jadi terbantu sekali untuk beasiswa tersebut dan membantu untuk saya bisa bergerak di kuliah itu, bisa juga tidak terlalu memikirkan beban moral di anggaran gitu Pak. Menurut Bapak mungkin apakah program kerja yang bisa dirancangkan oleh pemerintah sekarang yang mungkin seperti KIP ini, atau ada program kerja yang legit ataupun bisa dipakai untuk seluruh mahasiswa di daerah maupun teman-teman yang ingin berkuliah itu? Karena saya lihat sekarang di teman-teman saya terutama yang sedang bersekolah di SMA maupun SMK itu mereka takut untuk kuliah karena bingung, ini katanya itu kuliah itu mahal sekali gitu Pak. Nah itu adakah program untuk kaderisasi mungkin dari mahasiswa yang akan masuk maupun program yang mengurus ketika mahasiswa sudah masuk itu mereka bisa terfasilitasi ketika mereka sudah susah anggaran gitu? Ya, selain beasiswa, sebenarnya kita berusaha memfasilitasi mahasiswa mendapatkan bantuan keuangan, bantuan keuangan yang sifatnya non finansial dari universitas, karena kalau universitas kan ada bagian sendiri yang mengelola. Satu poin penting ingin saya sampaikan kepada mahasiswa atau kepada adik-adik yang sekarang masih SMA ya, sebenarnya kuliah di perguruan tinggi itu harus diakui memang mahal dan harus ada ekstra biaya yang harus kita keluarkan. Namun ketika kita mengeluarkan dana itu, sebenarnya dalam bahasa Jawa itu sumput dengan apa yang akan didapatkan oleh mahasiswa itu, yaitu apa? Itu pendidikan yang tinggi, pengalaman belajar yang baik, berinteraksi dengan kelompok akademisi juga yang punya pengalaman baik, yang itu sebenarnya jauh lebih mahal daripada kesempatan itu jauh lebih mahal daripada besaran uang yang kita keluarkan. Nah, apa yang saya sampaikan yang poin kedua, sebenarnya adik-adik yang sekarang masih SMA dan mau kuliah sebenarnya tidak perlu takut kuliah sebenarnya. Karena ketika nanti Anda kuliah dan Anda butuh dana, butuh bantuan, Anda akan tetap dapat peluang untuk mendapatkan beasiswa seperti yang tadi Mas Alang juga dapat, yaitu beasiswa KIP itu. Ya memang ada kriteria yang harus dilakukan, ada dokumen yang dipersyaratkan, tapi saya kira wajar karena semua proses itu kan membutuhkan data yang lengkap, detail dan otentik kan, sehingga mahasiswa harus bekerja ekstra keras di situ. Karena tidak ada beasiswa yang ujung-ujung datang langsung nawarin itu, nggak mungkin. Tapi kita kan harus ada usaha untuk tadi menyiapkan diri, menyiapkan dokumen dan ada produk istilahnya untuk mereka beli begitu. Betul, ya. betul sekali. Baik, balik lagi tentang beasiswa Pak. Jadi untuk anak-anak daerah atau putra-putri daerah ini banyak sekali di Indonesia ini, terutama di desa-desa yang terpencil yang 3T begitu Bapak, yang mereka itu kesusahan untuk mengakses kita. Itu apakah ada cara mereka untuk mengakses informasi lebih detail tentang beasiswa yang ada di pemerintahan maupun ada di perkuliahan universitas sendiri lah begitu? Itu apakah ada fasilitas tersebut gitu Pak? Dengan adanya teknologi itu memudahkan kita untuk mensosialisasikan informasi beasiswa itu kepada banyak pihak. Betul. Lalu pertanyaannya, apakah semua orang bisa mengakses informasi itu? Ya tentu saja semuanya bisa. Boleh, sangat diperbolehkan. Karena ini informasi ini kan informasi publik kan. Namun jangan juga berharap bahwa kami akan datang menginformasikan satu persatu ke setiap orang. Itu enggak. Dengan adanya teknologi seperti media sosial, website, lalu informasi-informasi yang terintegrasi di UB,
itu sebenarnya memudahkan masyarakat untuk cari tahu tentang informasi beasiswa itu. Karena sekali lagi bukan hanya di UB ya, tapi di semua perguruan tinggi itu selalu ada program beasiswa itu, selalu ada, hanya besar kecilnya, sumber dananya dari mana itu saja yang berbeda. Jadi kalau saya lagi ingin garis bawahi, ya tidak perlu takut kuliah, ya kuliah saja gitu. Karena dengan kuliah itu akhirnya sekali lagi masa depan kita menjadi jauh lebih mudah kita bayangkan, mau lebih mudah untuk kita kendalikan, minimal untuk diri kita sendiri. Tapi kalau untuk orang lain kan banyak variabel faktornya. Nah, yang poin penting juga ini sekaligus juga saya minta bantuan teman-teman Advokesma atau organisasi mahasiswa yang ada di UB Kediri itu untuk mensosialisasikan berbagai macam beasiswa itu kepada adik-adiknya. Contohnya kegiatan kayak talk show beasiswa, lalu seminar online beasiswa, atau pembinaan mahasiswa untuk bisa mendapatkan beasiswa itu harus dilakukan. Karena sekali lagi dengan cara itulah kita membangun kepedulian satu sama lain dan beri kesempatan pada setiap orang untuk bisa mendapatkan pendidikan tinggi yang lebih baik. Begitu. Oke, baik. Poin pentingnya diingat teman-teman, jangan takut untuk kuliah. Jadi sudah banyak sekali program yang mewadahi teman-teman ini, sudah tidak hanya fokus pada anggaran, teman-teman hanya fokus pada prestasi teman-teman. Teman-teman kembangkan diri teman-teman untuk menjadi perseorangan yang misalnya bisa menjual diri teman-teman, value teman-teman naik, dan di situ ada program kerja yang mungkin bisa membantu teman-teman di situ. Jadi gitu ya Pak ya. Jadi jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk mengambil kesempatan itu. Kesempatan tidak bisa diulangi teman-teman. Umur teman-teman terus bertambah dan teman-teman jangan takut untuk melaksanakan tersebut. Ya. Baik Bapak, terkait program kesejahteraan mahasiswa tadi, ada beasiswa tadi menurut saya sudah sangat relevan sekali ya Pak. Jadi teman-teman yang menonton ini bisa untuk mengambil intisarinya bahwasanya kesempatan itu sudah banyak sekali, program-program itu sudah banyak sekali, dan teman-teman hanya perlu menaikkan value teman-teman hanya perlu mau melihat sudut pandang yang lain, membuka cakrawala tentang teknologi, tentang informasi yang ada di sekarang sudah banyak sekali begitu. Masuk ke topik kedua Pak, terkait kewirausahaan nih. Sama mungkin pertanyaannya terkait program yang sudah dilaksanakan atau program yang dirancangkan Bapak terkait kewirausahaan ini di Universitas Brawijaya itu seperti apa ya? Baik. Jadi tugas pokok kami yang kedua itu melakukan pembinaan mahasiswa di bidang kewirausahaan. Apa yang sudah kita lakukan? Saya kira ada cukup banyak ya. Tapi kalau saya kategorisasikan, kita sudah ada seminar kewirausahaan, kuliah tamu kewirausahaan, pelatihan di bidang kewirausahaan itu sudah kita laksanakan. Nah, semua program ini itu pada akhirnya menjadi salah satu cara untuk melakukan pembibitan kepada mahasiswa yang mau berwirausaha. Menariknya apa sih? Dengan dibukanya peluang pembibitan ini, akhirnya mahasiswa yang awalnya tidak tahu bisnis atau tidak tahu wirausaha akhirnya tahu dan berani berwirausaha. Itu pokok poin pentingnya. Setelah melakukan pembibitan ini, maka kita melakukan pembinaan yang berkelanjutan. Pembinaannya dalam bentuk apa? Misalnya mahasiswa itu punya ide usaha, lalu kita minta masing-masing pimpinan kemahasiswaan di fakultas untuk memfasilitasi mahasiswa ikut lomba, memfasilitasi kegiatan-kegiatan pelatihannya mahasiswa, dan menunjuk orang-orang yang tepat untuk menjadi pembimbingnya mahasiswa. Karena kita tahu di mahasiswa kita di UB itu banyak loh mahasiswa yang sambil kuliah sambil berwirausaha dan usahanya juga bagus-bagus. Nah, kita berharap bagi mereka yang sudah jalan atau masih baru mau mulai itu, minimal kita kasih wawasan bagaimana sih berwirausaha itu yang paling tepat, efektif, efisien, berdampak dan menghasilkan. Itu yang harus kami pikirkan dengan baik. Setelah mahasiswanya itu misalnya sudah punya usaha nih, nah dia udah punya pasar, tapi dia kemudian mau meningkatkan valuasi bisnisnya, mengembangkan bisnisnya, maka kita dorong mahasiswa untuk mengikuti namanya program-program pendampingan seperti PMW, program mahasiswa wirausaha di tingkat universitas. Lalu kemudian tingkat nasional itu ada cukup banyak kompetisi bisnis yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Ya, kompetisi bisnis plan, kompetensi tentang bisnis strategi dan segala macam, itu ada banyak sekali.
Baru kemudian yang ketiga, setelah kita dorong mahasiswa mengikuti hibah pendanaan di tingkat nasional yang kita sebut sebagai P2MW, Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha. Kenapa kita perlu mendorong mahasiswa itu? Supaya mereka keluar dari zona nyamannya di UB dan mereka menemukan tantangan baru dalam proses-proses selanjutnya. Karena banyak kita temukan itu beberapa di antara alumni itu yang awalnya dari PMW, Program Mahasiswa Wirausaha, lalu mendapatkan pendanaan dari beberapa pihak gitu ya. Akhirnya membuat mereka jadi sadar bahwa ada peluang yang besar untuk mereka terus mengembangkan wirausahanya. Dan jangan heran kalau teman-teman kita yang UB yang sudah berwirausaha itu bisa jadi penghasilannya lebih tinggi loh daripada dosen gitu. Karena apa? Karena mereka yang berwirausaha itu punya faktor kali ya. Faktor kali itu bahasa Jawanya faktor ping. Misalnya kalau kita beli jajan 1.000 untungnya Rp100, kalau satu ya untungnya cuma 100, tapi kalau kita jualnya 1.000 biji ya kan, berarti kan tinggal dikali gitu. Nah inilah yang perlu kita lakukan kepada mahasiswa. Maka mahasiswa kita dorong ikut kompetisi bisnis plan, kompetisi design thinking, kompetisi problem solving dan segala macamnya. Karena dengan program-program ini itu ternyata mampu membuka wawasan mahasiswa untuk semakin meningkatkan kualitas dirinya, keterampilannya, kapabilitasnya untuk bisa mengajukan ide bisnis yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan kita di UB, kegiatan kita sangat terstruktur sebenarnya untuk kegiatan mahasiswa wirausaha itu. Mahasiswa baru ya. Itu kami berharap sebagai pengelola kegiatan program kewirausahaan itu setiap mahasiswa baru harus mendapatkan minimal 1 kali itu kegiatan, entah seminar umum kah, entah kuliah tamu kah, entah pelatihan kah tentang pembinaan mahasiswa wirausaha. Makanya kayak di UB Kediri itu kalau misalnya pimpinan PSDKU mengharapkan mahasiswa ikut terlibat dalam program pembinaan mahasiswa wirausaha, maka kita terus mendorong mereka supaya apa? Supaya mahasiswa ini mendapatkan dampak positif dari konsep yang sudah dibuat oleh UB tadi itu. Betul sekali. Kalau dari sudut pandang saya terkait mahasiswa ini, melihat wirausaha ini tidak luput dengan tantangan kita sebagai mahasiswa itu di bidang akademis ya. Nah itu mungkin Bapak ada pola atau tips and tricks terkait mahasiswa bisa membangun bisnis dan juga mahasiswa bisa akademisnya lancar, nilainya tidak terganggu, itu bagaimana caranya? Tugas mahasiswa itu kan sebenarnya yang paling penting itu kan belajar. Maka tidak ada alasan bagi mahasiswa untuk tidak bisa mendapatkan hasil terbaik. Jadi rumusnya menurut saya simpel. Kalau mahasiswa berusaha yang terbaik, maka dia akan mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi kalau mahasiswa tidak berusaha, tidak belajar, tidak mencoba, tidak latihan, bagaimana caranya mereka mendapatkan hasil yang terbaik? Jadi selalu ada sukses itu kan sama dengan persiapan ketemu dengan peluang. Baru dari situ nanti sama dengan teman-teman sekalian. Ini saya mau cerita banyak kalau ceritanya teman-teman kita yang masih mahasiswa di UB itu sudah punya usaha dan hasilnya bagus. Meskipun kita nggak kelihatan tuh bahasa Jawa tuh nggak mawai gitu ya istilahnya itu. Tapi mereka sebenarnya punya pola pikir, punya jejaring, bahkan sudah punya usaha di bidang kewirausahaan tertentu. Nah, kegiatan-kegiatan yang kita kembangkan di UB itu pertama membangun pola pikir mahasiswanya, lalu yang kedua membangun keyakinan supaya mereka mau berusaha, lalu yang ketiga adalah membukakan peluang untuk mereka mendapatkan pendanaan. Meskipun pendanaan dari UB itu tidak cukup besar, hanya 3-5 juta saja per kelompok. Tetapi bagi mahasiswa dana segitu itu udah besar loh untuk mulai bisnis. Ayo teman-teman mahasiswa di UB Kediri itu ikut program mahasiswa wirausaha. Karena kita tidak tahu loh, bisa jadi rezekimu yang besar itu justru dari situ nanti itu. Betul, Pak. Jadi untuk teman-teman diingatkan sama Pak Ilham tadi bahwasanya jangan takut untuk berwirausaha karena berwirausaha itu melatih teman-teman dari aspek kepemimpinan, aspek teman-teman menyampaikan ilmu teman-teman yang teman-teman dapatkan di perkuliahan begitu. Jadi jangan takut ya Pak ya untuk memulai semuanya Pak ya. Karena kalau tidak dimulai ya tidak akan ada hasilnya. Iya, harus ini dulu lah, harus bahasa Inggrisnya trial and error gitu loh. Dicoba, gagal, gagal ya. Kalau coba gagal terus ya harus cari variasi baru supaya kemudian tidak mendapatkan kegagalan lagi. Jadi
kita itu kan sudah cukup lama ya, UB itu menggaungkan diri sebagai World Class Entrepreneurial University. Universitas universitas dengan kualitas global internasional yang menghasilkan lulusan-lulusan yang bukan hanya bisa bekerja tapi juga bisa berwirausaha. Jadi terbentur Bapak ya. Iya, jadi kan? jangan takut gagal saya. Iya, terbentur, terjatuh, ya terbentur lagi, ya baru kemudian Banyak terbentur. sekali, iya. Ya kan nggak ada ya proses itu yang sifatnya sih instan kan ya. Ya kalau ada yang instan ya biasanya nggak tahan lama. Jadi memang perlu ada tahapan itu. Setiap mahasiswa yang berhasil dalam kuliahnya pasti juga mengalami fase-fase yang tidak mudah juga dalam hidupnya. Jangan sampai kita ngomong gitu aja gampang gitu, atau gitu aja beban saya lebih berat dari orang lain. Enggak kok. Sesungguhnya semua peluang itu terbuka untuk siapapun, hanya tinggal pertanyaannya orang itu mau melakukan latihan, mencoba atau tidak. Itu aja masalahnya. Oke, ini masuk ke topik lagi ya Pak terkait perusahaan. Apakah kalau teman-teman yang sudah lulus kuliah nih, alumni begitu sudah mulai membangun startup, memulai bisnis baru itu, apakah UB juga sebagai ya istilahnya rumahnya teman-teman dahulu itu masih bisa memfasilitasi Bapak? Apakah ada program tersebut? Kalau program secara eksplisit artinya tertulis, terencana, itu tidak ada. Sepengetahuan saya, kecuali mungkin nanti bisa ditanyakan ke direktorat yang lainnya. Namun sebagai alumni, tentu saja alumni itu masih diberi kesempatan untuk mendapatkan akses terhadap beberapa informasi yang ada di UB. Contoh misalnya kesempatan untuk mendapatkan inkubasi dari DIKST, Direktorat Inovasi dan Kawasan Terpadu. Mereka perlu juga gitu hadir tanya dan mencari peluang gimana cara mereka mengembangkan usahanya di bawah bimbingannya DIKST itu. Nah, apa sih poinnya yang paling penting teman-teman sekalian? Kalau mau berusaha itu no excuse, tidak usah banyak alasan, mulai aja gitu. Nanti sambil berjalan itu akan ketemu kok jalannya itu. Ibarat kata kalau orang Jawa bilang tuh wong iku lewis ketemu jalan, ya pasti sukses istilahnya. Bahasanya begitu. Nah, tapi untuk ketemu jalan ini kan harus ada prosesnya. Kadang-kadang kalau jalan masih berupa alas itu kan harus dibabat diratakan dulu. Sama kok dengan hal demikian itu. Jadi untuk alumni yang sudah lulus ya monggo aja ke UB lagi untuk tanya gimana peluangnya, kesempatan apa yang bisa saya ikuti lagi dan seterusnya. Karena itu adalah bagian dari caranya UB untuk membangun legacy positif terhadap para alumninya. Kan kita juga tidak ingin kan alumni yang sudah kuliah di UB tapi kemudian dalam kehidupan nyata dia gagal. Kan enggak ingin juga gitu. Begitu. Berarti untuk teman-teman alumni, apalagi yang sudah semester tua istilahnya, sudah mau memulai bisnis sesuai ilmu keahlian mereka, itu silakan teman-teman mulai kembangkan lagi. Ketika teman-teman membutuhkan mungkin pendidikan, mungkin membutuhkan orang-orang yang sudah berkompeten di sana, silakan bisa dari tim Subdirektorat Kesejahteraan sama Kewirausahaan ini selalu memfasilitasi teman-teman, tidak usah takut untuk terkait ilmu-ilmu dan informasi. Dan terima kasih Pak, itu mungkin dua topik yang tadi saya tanyakan terkait kesejahteraan sama kewirausahaan ini sangatlah membuka pikiran saya juga. Jadi UB ini bukan hanya jadi fasilitator, namun juga jadi wadah dari teman-teman yang ingin melaksanakan apa yang ingin teman-teman capai itu. Di kehidupan teman-teman di sini, di program adalah start teman-teman bisa mulai bisnis, dan juga teman tidak usah takut untuk berkuliah. Ketika berkuliah teman-teman selain jalannya udah tinggal mengikuti guru-guru maupun dosen-dosen yang teman-teman sudah dapatkan di universitas nanti. Itu aja mungkin Bapak bahasan pada siang hari ini sangatlah menarik Bapak, dan semoga yang kita bicarakan pada siang hari ini bermanfaat bagi teman-teman SMA, teman-teman yang sedang mahasiswa baru yang baru masuk, ataupun teman-teman alumni begitu Bapak. Terima kasih Pak Ilmuddin sudah menyempatkan waktu ke PSDKU, panas-panasan di sini. Oh enggak, sejuk kan nih PSDKU ini kalau orang bilang sehat banget lingkungan. Alhamdulillah. Segar. Iya. Kan nggak ada polusi di sini. Iya. Kalau polusi banyak Pak, tapi karena udah ada pembangunan jadi sudah tertutup. Iya. Kan kalau polusi
Kalau saya bilang sih nggak ada polusi yang apa ya, ini udara ini segar banget di sini, segar sekali. Iya, masih terjaga Pak ya. Apalagi kayaknya mahasiswa Kediri itu sehat-sehat ya, tiap pagi jalan keliling. Iya, kita harus udah difasilitasi jalan juga Bapak. Jadi udah enak sekali jalannya. Jadi nggak usah takut untuk jatuh istilahnya kalau ada batu-batu gitu. Kalau Iya, dulu betul. masih ada kalau hujan sering lumpur gitu. Sekarang udah ada pembangunan. Berarti jadi sudah kami di senang ya, sekali. sudah jalan keliling kampus sudah ada ya? Sudah ada, sudah Wah, bisa. Jadi enak. dari kos keluar tinggal jalan lurus aja udah sampai Udah sampai. gedung-gedung. Iya. Ya berarti secara umum teman-teman yang kuliah di UB Kediri itu sudah ini ya terfasilitasi baik ya? Alhamdulillah. Seiring berjalannya waktu kami juga senang ada pembangunan di sini. Alhamdulillah. Selamat sukses selalu untuk teman-teman UB Kediri. Oke, baik, terima kasih teman-teman sudah nonton. Semoga ilmu yang kami bincangkan pada siang hari ini bermanfaat. Sudah menonton sampai selesai. Untuk penutup, mohon maaf kalau ada kata kami yang kurang berkenan dan semoga ilmu ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Dadah.